Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Sangga Nusantara Cemal dan wakilnya dan Bapak Ibu guru yang saya banggakan dan saya sayangi. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya yang tentunya semuanya sibuk, tapi dengan kerelaannya itu bersedia hadir untuk memenuhi undangan saya dalam rangka untuk melaksanakan diseminasi serta presentasi mengenai budaya positif. Khususnya di sini berarti di SMK Islam Nusantara Cemal. Seperti yang Bapak Ibu lihat, ini adalah foto terbaru kita yang kemarin diambil bareng di halaman gedung A. Barangkali ada yang belum mengenal, ini namanya Pak Kustanto. Oke, jadi Bapak Ibu, kita di sini bukan sebagai orang yang paling pintar, tapi kebetulan masih Pak Dosen sebagai. Jadi istilahnya kita memahami, diberikan pemahaman tentang budaya positif selama pendidikan guru penggerak ini. Berarti saya sudah berlangsung 1 bulan sejak bulan kemarin sampai bulan ini ya, berarti hampir 2 bulan. Ini salah satu tugas dari CDP, yaitu membagikan pemahaman atau apa yang sudah kita dapatkan selama pendidikan ke pihak sekolah, yang artinya nanti kita bersama-sama itu ada pemahaman yang lebih baik mengenai tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu, ini adalah modul 1.4 budaya positif. Budaya positif temanya, kemudian ini peserta di kelompok CDP kami, di kelompok A ada saya, di kelompok B dipimpin oleh 3 PP, 3 pengajar praktek. Seperti Pak Yusuf kemarin mungkin sudah melihat di dan sebagainya, tapi ini kali ini mandiri ya. Oke, Bapak Ibu, kenapa kita harus memahami mengenai budaya positif? Jadi alasannya itu adalah lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah itu nantinya akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Nah, tapi kita pada prakteknya Bapak Ibu itu sebenarnya mungkin sudah menerapkan kedisiplinan kita masing-masing sesuai dengan apa yang kita pahami ya. Misalnya ada anak-anak yang melakukan pelanggaran, kita tentu akan menegur, kemudian memberikan sanksi dan sebagainya. Nah, terkadang apa yang kita lakukan masih ada sedikit kesalahan. Nah, konsep yang seharusnya semacam itu. Jadi kali ini kita akan menunjukkan dulu contoh miskonsepsi. Yang pertama adalah penerapan budaya positif itu bukan berarti tidak ada aturan atau tidak ada konsekuensi. Jadi tetap ada aturan dan tetap ada konsekuensinya di dalam penerapan budaya disiplin positif di sekolah. Gitu ya. Nah, dalam hidup bermasyarakat Bapak Ibu selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Di dalam penerapan budaya positif juga guru melatih kesadaran murid. Melatih kesadaran murid artinya muridnya itu tidak cuma kita berikan hukuman dan lain sebagainya, tapi kita berusaha untuk menumbuhkan kesadaran dari murid. Artinya nanti kalau muridnya sudah paham kan, kalau mau melakukan pelanggaran itu kan akan berpikir sendiri akan konsekuensi yang akan didapatkan sehingga tidak melakukan pelanggaran. Kemudian miskonsepsi berikutnya, topik dalam eksplorasi konsep yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman penghargaan sampai restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi, dan restitusi segitiga. Jadi ada 5 sampai 6 kalau lebih nanti kita lihat waktunya semoga nyampe. Baik Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Istilah-istilah yang muncul di sini mungkin kita agak asing karena ada kata-kata nilai kebajikan ya. Mungkin kita biasanya kan nilai kebaikan. Nah ini cuma permainan istilah saja. Nilai kebajikan universal artinya nilai kebajikan umum adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Jadi sebenarnya dari masing-masing kita pribadi pun memiliki tujuan mulia terhadap muridnya seperti itu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang murid atau kita. Nilai-nilai kebijakan universal. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi dari dalamnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi
di awal tadi saya sampaikan kita berusaha menumbuhkan kesadaran dari dalam diri siswa itu sendiri, sehingga nanti dari diri siswa itu muncul nilai-nilai kebajikan, sehingga untuk melanggar aturan itu menjadi bisa kita minimalkan seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, nilai-nilai kebijakan yang dicapai oleh setiap anak itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini saya mengingatkan kembali, Bapak Ibu pastinya sudah mengerti. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, Bapak Ibu, saya mau melakukan ice breaking dulu. Ice breaking itu apa tuh? Ice itu es, breaking itu pecah, berarti pecahan es. Enggak ya mendinginkan. Jadi ice breakingnya Bapak Ibu silakan ikuti saya. Pak Untung dan Pak Yusuf kemarin sudah, berarti kan sudah tahu dan buka gitu. Jadi namanya tepuk 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi saya praktekkan dulu, nanti Bapak Ibu mengikuti. Kalau saya bilang tepuk 1 seperti ini. Nah, kalau tepuk 2 berarti kanan kiri, tepuk 3 berarti kanan kiri atas. Kalau tepuk 4 itu agak cepat seperti ini. Tepuk 4 seperti itu. Kalau tepuk 5 berarti nah gitu. Oke, kita praktek bersama-sama ya Bapak Ibu. Tepuk 1 belum, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, oke, kita coba satu kali lagi biar kompak. Nanti yang nggak kompak berarti di belakang harus memberikan umpan balik atau refleksi. Oke. Siap ya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Nanti memberikan refleksi tentang budaya positif. Ini kebetulan bukan dari kesiswaan nanti ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa pertanyaan di sini. Tolong nanti Bapak Ibu setuju atau tidak setuju saja. Ada 5, 4. Baik, 5-nya menggelulung ya. Jadi kita 4 saja. Yang pertama, pernyataan pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Itu ya, berarti kita setujunya hukuman. Berarti anak kalau salah kita hukum. Nah, nanti sementara kita bilang setuju. Nah, nanti kita akan bahas sampai belakang kira-kira masih sama apa enggak kalau hukuman itu efektif untuk istilahnya membuat anak sadar. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Pak Hakim berkumpul, boleh setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Nomor 4, membuat anak merasa bersalah, memberikan dampak lebih ringan dibanding menghukum. Kurang setuju. Kurang setuju. Berarti membuat anak merasa bersalah itu bisa dengan kalimat-kalimat yang memprovokasi biar anak itu merasa bersalah seperti itu. Berarti kita main ke psikologinya anak dengan istilahnya verbal atau kata-kata. Itu ya. Nah itu bisa memberikan dampak lebih ringan dibandingkan hukum. Soalnya kan kita kalau menghukum kan anak merasa istilahnya mentalnya jadi lemah gitu ya. Nah, ya, makanya kalau membuat anak merasa bersalah toh itu menurut Bapak Ibu itu memberi dampak lebih ringan nggak daripada menghukum? Setuju berarti ya? Oh, setuju. Pak Yusuf Supratomo? Kurang setuju. Kurang setuju. Baik. Jadi boleh saja setuju atau tidak setuju. Ya. Nomor 1, 2, 3. Nomor 1, 2, 3 tadi rata-rata setuju. Ya, tempatnya tidak. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin kita sudah mengenal bahwa ini adalah foto dari Bapak pendidikan kita juga. Mungkin 30 tahun ke depan seperti ini Pak Ustadz ya. Ini Ki Hajar Dewantoro. Di sini kita mengambil atau mencuplik kalimatnya Ki Hajar Dewantoro yang berbunyi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat pemerintah diri sendiri. Maksudnya ini diperuntukkan kita untuk siswa. Artinya biar siswa itu memerintahkan dirinya sendiri, biar misalnya tertib masuk jam 7. Nah, itu biar timbul dari diri siswanya sendiri. Jadi maksudnya seperti itu.
Jadi hal seperti ini pun dari zaman dulu Pak Kiai Haji Dewantoro pun itu sudah memakai prinsip ini seperti itu. Baik, lanjut. Lagi ya Bapak Ibu guru, nanti kita di sini masuknya ke hukuman atau konsekuensi. Tindakan kita di sini kan kita berposisi sebagai guru, berarti nanti kita sekaligus memilih ini termasuk hukuman atau konsekuensi seperti itu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, karena terlambat sekolah atau mungkin karena ribut atau rame di kelas, itu kalimat seperti ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. 1, 2 hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nomor 6, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Berarti tadi hukuman, kemudian konsekuensinya 45 ya. Nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran berikutnya. Hukuman. Baik Pak Guru, berarti konsekuensinya tadi 45 ya, kita lihat. Hukuman, betul, dan Salah. masih ada satu sedikit yang kurang tepat, yaitu ini termasuk dari konsekuensi. Tapi kalau di prosentasekan berarti kita dapat 6 yang benar, berarti kita pintar. Iya Bapak Ibu. Jadi di awal kita sudah dalam diri kita masing-masing itu sudah memahami perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah nanti mulai nanti setelah kita presentasi diharapkan kita mulai beralih dari kebiasaan kita yang menghukum menjadi memberikan konsekuensi, seperti dengan memberikan kesadaran dari dalam diri siswa. Oke, baik Bapak Ibu, kemunculan visi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita menggarisbawahi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu berarti artinya biar siswanya itu mau memperbaiki kesalahan mereka. Itu, tapi memang kalau kita ketemunya yang bandel dan tidak mau kerja, nanti kita dibahas di belakang. Intinya pengertian dari restitusi itu adalah kita dengan verbal kita, dengan kosakata bagaimana itu biar nanti kita itu bisa menciptakan atmosfer atau situasi dalam obrolan itu yang bisa memunculkan konsekuensi. Itu biar anak memahami, menerima dan bisa mempraktekannya. Itu sehingga nanti bisa meminimalkan hukuman. Intinya kita itu meminimalkan hukuman beralih ke restitusi seperti itu Bapak Ibu yang hebat. Ya hebat ya. Apa itu restitusi? Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas kesalahan mereka. Jadi kolaboratifnya itu dengan murid. Kolaboratif kan berarti berkolaborasi, bekerjasama dengan orang lain. Dan orang lain di sini siswa. Artinya kita menganggap siswa itu rekan. Nah, untuk memecahkan masalah itu berarti kita siswanya kita anggap sebagai rekan, macam itu. Jadi bersama dengan rekan itu mencari solusi atas masalahnya siswa dan membantu murid untuk berpikir. Berpikir berarti kita berusaha untuk mencarikan opsi-opsi. Kalau kamu melakukan pelanggaran, berarti kamu nanti akan mendapatkan 1, 2, 3. Kira-kira kamu akan pilih yang mana gitu. Nah itu namanya kita mengajak siswa untuk berpikir. Nah, dan kesadaran seperti itu Bapak Ibu. Ingin menjadi orang seperti apa mereka, berarti kita memunculkan tujuan mulia siswa dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain, berarti sosialnya. Oke Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus ke keyakinan kelas? Jadi di sini keyakinan kelas itu kita muncul dari kesadaran kita dan siswa bahwa peraturan yang dibuat di sekolahan atau di dalam kelas itu tujuannya untuk menciptakan situasi yang kondusif di sekolah, di dalam kelas. Jadi itu disebut sebagai keyakinan. Artinya keyakinan kelas itu kita bisa membuat sendiri Bapak Ibu. Jadi kita misalnya menjadi wali kelas atau di KBM biasa, kita bisa membuat keyakinan
kelas untuk misalnya di saat KBM matematika, atau misalnya untuk pokok berarti di KBM agama. Berarti apakah keyakinannya misalnya kalau agama mungkin apakah harus mengucapkan salam, salamnya lengkap, doa makan, doa mau belajar dan sebagainya. Jadi keyakinan kelas itu per individu pak gurunya atau bu gurunya gitu ya. Jadi boleh setiap guru berbeda, setiap ruangan berbeda seperti itu Bapak Ibu. Untuk mendukung motivasi dari dalam, kembalikan ke nilai-nilai keyakinan karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi dengan menggerak apa tadi keyakinan Bapak Ibu, keyakinan itu berarti kita mengatakan sesuatu yang bisa diterima oleh anak-anak. Nah, anak-anak lebih mudah menerima itu daripada peraturan-peraturan yang terpampang atau sudah ada di papan itu biasanya. Nah, itu lebih mudah anak menerima ketika kita membuat keyakinan bersama-sama. Gitu. Misalnya anak-anak biar kita di kelas ini belajarnya lebih kondusif dan fokus, nanti kita sepakati ya kalau ada satu yang rame kita suruh maju misalnya untuk membacakan materi apa gitu. Nah misalnya keyakinan semacam itu, atau bila ada yang ribut nanti kita istilahnya anak yang ribut itu nanti disuruh memberikan ice breaking seperti itu. Nah itu kalau sudah disepakati maka itu namanya keyakinan, gitu ya Bapak Ibu. Oke lanjut. Di sini coba saya memunculkan peraturan-peraturan nanti keyakinan kelasnya misalnya gini Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini mensiratkan tentang tanggung jawab. Artinya keyakinan itu adalah sesuatu yang muncul di dalam aturan. Misalnya kita membuat peraturan di perpus kok selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti sebenarnya keyakinan yang ingin dimunculkan atau nilai kebajikan yang dituju adalah berarti nilai tanggung jawab. Itu. Yang berikutnya dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelas atau nilai kebajikannya itu menghormati orang lain. Kalau hadir berarti berkomitmen pada tujuan atau berkomitmen ya, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Menurut Bang itu nilai kebajikannya apa? Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya apa kira-kira? Apakah tidak melakukan bullying? Apakah toleransi? Atau apa? Menurut Pak Yusuf nilai kebajikan yang tersirat dalam dilarang melakukan kekerasan itu apa? Biar apa? Kekerasan itu kan berarti memukul itu kan berarti tidak ada fisik, kasih sayang. Nah berarti fisik ya kata Yusuf fisik atau mungkin kasih sayang seperti itu ya. Nah coba kita muncul, yang muncul ternyata keselamatan dan menghormati orang lain. Itu jadi nilai kebajikan yang menonjol dari dilarang melakukan kekerasan adalah keselamatan. Karena ketika kita memukul orang berarti keselamatannya kan menjadi terancam gitu. Nah, serta mengabaikan menghormati orang lain. Jadi ini kita melihat bahwa nilai-nilai kebajikan itu seperti ini Bapak Ibu. Dilarang menggunakan narkoba, nilai kebajikannya adalah kesehatan. Nah berarti kita bisa memakai kata kesehatan untuk mewanti-wanti siswa biar tidak pakai narkoba. Berarti bukan dengan kalian tidak boleh pakai narkoba nanti kita dapat poin 100 atau langsung dikeluarkan. Nah, kita lebih ke kesehatan biar anak itu muncul kesadarannya. Kalau kalian sehat nanti kan di dunia kerja juga mudah, hasil ronsennya bagus. MCU ya maksudnya MCU medical check-up juga ya. Dilarang merokok di ruang ber-AC. Ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran itu tujuannya atau nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain atau nilai-nilai kesabaran. Nah gitu Bapak Ibu, menggunakan masker apa ya? Tentang kesehatan, keselamatan, dan kepedulian. Karena kemarin zaman COVID, kalau kita pakai masker berarti kita peduli sama diri sendiri dan orang lain. Jangan berlari di kelas atau koridor. Bukan ya, ini koridor ya, ini pendakinya. Jadi berlari itu biar iya, jangan berlari itu biar selamat, biar aman dan kepedulian dengan orang lain. Jadi Bapak Ibu kita di sini melihat bahwa kita menonjolkan yang nilai kebajikannya, ya, atau memakai yang nilai kebajikannya saja daripada menghukum. Karena kalau peraturan berarti mindset anak itu lebih kepada kalau melanggar peraturan dihukum. Nah itu
sedangkan kalau kita memakai ini maka nanti kesadaran anak itu itu kebaikan kita gitu, itu kebaikan kita sendiri bukan untuk orang lain, sehingga anak itu menjadi tumbuh nilai-nilai motivasinya. Nah, jadi peraturan kelas itu lingkupnya kalau secara di konsep Bapak Ibu, peraturan kelas itu lebih kecil, kemudian diselimuti dengan keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif sampai budaya positif. Ya, kalau budaya positif di sekolahan kita kan sudah ada beberapa, sudah ada ya, sudah mulai terlaksana. Misalnya kalau ada siswa berpapasan dengan kita, mereka akan menyapa, ya, bukan memukul, bukan menyapa kita, lalu Babi dia gitu. Kalau nggak menyapa Babi berarti akan push up gitu, 15 kali gitu. Ya, berikutnya kita memanfaatkan kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai guru juga punya kebutuhan dasar, murid sebagai manusia juga punya kebutuhan-kebutuhan. Nah, di sini kita membagi menjadi 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, ini yang paling istilahnya penting, karena hidup kan penting. Jadi kebutuhan hidup, misalnya kalau kita kebutuhan hidupnya siswa itu kan berarti ketika lulus bisa mendapatkan pekerjaan, misalnya itu untuk menunjang itu lah. Biar bisa mendapatkan pekerjaan berarti harus lulus dari SMK. Lah, dia harus lulus SMK berarti peraturan-peraturannya dan keyakinan-keyakinannya itu harus yang positif-positifan seperti itu ya, Bapak Ibu. Kalau tentang kasih sayang dan rasa diterima berarti tadi seperti misalnya kita saling tegur sapa gitu ya, santun gitu. Kalau penguasaan, kebutuhan dasar akan penguasaan itu contoh pelanggaran yang terjadi itu misalnya ada satu anak di kelas itu memukul yang lain, suka melakukan kekerasan, itu berarti mereka seperti ingin mendapatkan kekuasaan gitu. Ya. Jadi setiap anak melakukan sesuatu itu biasanya didasari karena beberapa faktor, Pak Bu. Jadi misalnya karena faktor penguasaan, faktor kebutuhan penguasaan berarti karena saya ingin berkuasa maka saya harus melakukan A, B, C gitu ya, apakah memukul temannya atau istilahnya eksekusi ya, apa membuli dan lain sebagainya gitu ya, dia menunjukkan kekuasaan bahwa di kelas ini itu saya yang paling berkuasa. Misalnya kalau tentang kasih sayang, kekurangan kasih sayang mungkin anak di kelas kurang kasih sayang berarti kalau disuruh maju itu nggak mau gitu ya, atau berusaha mencari perhatian, sering ribut lah, itu berarti mencari kasih sayang. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi kita pastinya kan sudah memahami ini ya, memahami bahwa penguasaan itu seperti apa, kasih sayang itu seperti apa, kesenangan itu seperti apa, kebebasan itu seperti apa. Artinya dari apa yang kita pahami ini kita nanti akan manfaatkan untuk istilahnya memunculkan kesadaran diri dari siswa kita, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, ini adalah contoh situasinya. Pertama, perilaku siswa. Siswa memukul teman yang menghinanya. Kebutuhannya mungkin berusaha dipenuhi oleh siswa tersebut adalah kekuasaan, karena dia memukul. Nggak mungkin memukul karena dia ingin disayangi sama anak, itu kan nggak mungkin ya. Berarti kita pilih atau kita menggolongkan itu sebagai sebuah situasi di mana siswa itu membutuhkan kekuasaan. Nah, jadi dia memukul temannya karena kekuasaan. Pertanyaan kita kepada siswa, ini maksudnya kita berarti sudah melakukan restitusi yang mulai istilahnya mengesampingkan dulu hukumannya. Nah, pertanyaan kita itu apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Ini konsep pertanyaan seperti ini. Kalau realitanya mungkin misalnya yang memukul Tika memukul Haris misalnya. Mbak Tika, apakah ada opsi yang lain selain memukul Haris biar kamu itu tetap bisa mendapatkan istilahnya perhatian dari Haris gitu? Kan pastinya kan ada selain memukul gitu lah. Nah, berarti kita menciptakan pertanyaan semacam itu, Bapak Ibu. Yang kedua, menyebarkan gosip tentang teman sekelas. Kebutuhannya adalah cinta kasih sayang. Kalau saya menjelek-jelekan orang lain, mungkin ada orang yang akan suka sama saya. Berarti itu kebutuhannya adalah kasih sayang. Berarti misal ada siswa yang menyebarkan gosip tentang teman sekelas itu tentang kasih sayang. Pertanyaannya adalah, pertanyaan kita kepada siswa adalah apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain? Gitu. Oke. Perilaku yang lain, menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah itu untuk kesenangan ya, mungkin kebutuhan kesenangan. Kita memberikan opsi lagi, apakah ada cara lain untuk mendapatkan kesenangan tanpa mendorong marah.
Perilaku berikutnya mengganggu di kelas itu berarti kebutuhan yang diinginkan siswa itu kebebasan. Biasanya siswa yang seperti itu yang di kelasnya itu ribut, ditegur ribut lagi, ditegur ribut lagi, berarti siswa itu membutuhkan kebebasan. Lah, kita istilahnya saya mendengar HP itu pikiran jadi ngeblank. Ya, berarti siswa itu istilahnya membutuhkan kebebasan, nggak suka diatur dan sebagainya gitu. Itu rata-rata siswa terutama jurusan teknik itu seperti itu ya Pak Bida. Nilai kebutuhan kebebasan mereka itu sangat menonjol gitu loh. Nah, gitulah itu kita mulai sekarang itu akan belajar, berlatih kita kira-kira kalimatnya itu seperti apa biar anak itu memilih sendiri, biar memilih yang terbaik untuk kebaikan di kelas seperti itu. Nah, Bapak Ibu di sini ada 5 posisi, nggak kelihatan? 5 posisi. Kalau saya masih kelihatan karena hanya 1 meter. Ya, saya bacakan ya Bapak Ibu. Kolom pertama itu penghukum, kolom kedua itu membuat orang merasa bersalah, kolom ketiga itu sebagai rekan atau pertemanan, memantau, kemudian manajer. Nah, di sini kalau saya pribadi sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak itu posisinya lebih kepada penghukum atau pembuat orang merasa bersalah. Nah, ini sebenarnya bisa dikatakan menghindari memberikan hukuman Pak Ibu. Jadi ketika kita menghukum siswa, misalnya kalau ribut kemudian dikeluarkan dari KPM, itu termasuk menghukum, membuat orang bersalah. Nah, ini kedua situasi ini berarti kita bisa dikatakan dalam konsep restitusi itu kita sudah gagal untuk menciptakan budaya positif gitu. Nah, contoh yang menghukum ini ketika guru menghardik atau menunjuk siswa, kemudian menyakiti, menyindir siswa, itu termasuk menghukum. Misalnya dengan berkata, kalau kamu tidak melakukan ini, awas ya. Nah, itu namanya sudah ke kategori penghukum. Hasilnya adalah siswanya menjadi ingin memberontak atau mungkin menyalahkan orang lain. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Artinya siswa ketika kita bersikap seperti itu, siswa itu akan menganggap bahwa kita itu guru yang kurang berkualitas. Itu karena sukanya menghukum dan lain sebagainya. Nah, murid akan berontak, biarkan saja, nanti juga akan marah-marah lagi, misalnya seperti itu. Dampak pada murid adalah akan mengulangi kesalahan. Nah, ini kalau secara konsepnya yang penghukum. Kalau membuat orang bersalah berarti guru akan berkata, seharusnya kamu sudah tahu, Ibu Nila sudah lelah sekali mengatakannya dan Ibu itu sudah capek. Bukan dibaca capek Pak, tapi dibaca S. Stres. Ya. Stres. Pak Yusuf udah nggak kelihatan ya Pak? Iya. Hasilnya menyembunyikan, penyangkal, berbohong. Murid biasanya akan berkata, maafkan saya Bu. Nah, tapi pada dampaknya itu murid tersebut akan merasa rendah. Murid tersebut akan merasa rendah. Oke, berikutnya, jika kita memposisikan diri sebagai rekan, membawakan alasan-alasan untuk muridnya, misalnya dengan guru berkata, ayolah lakukan hal ini demi ibu, misalnya gitu. Masa kamu tidak mau ingat apa enggak kalau ibu pernah membantumu untuk melakukan ini seperti itu. Nah, itu berarti kita seperti rekan. Langsung ke hasilnya. Jika kita melakukan itu, maka murid akan merasa lemah, tidak mandiri, kemudian bergantung kepada orang lain seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, kalimat kita adalah misalnya di kelas itu ada peraturannya Pak Bu, ada peraturan misalnya tidak boleh ramai di kelas, maka kita bisa mengatakan apa peraturannya di sini, anak-anak tidak boleh ribut. Nah, kalau seperti itu berarti nanti dampaknya di murid adalah menitik beratkan pada konsekuensi, menitik beratkan pada konsekuensi. Lah, idealisme dari restitusi itu adalah sebagai manajer. Manajer itu contohnya adalah apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Misalkan anak sudah ramai, membuat ramai di kelas, maka kita bisa bertanya apa yang bisa kamu lakukan biar situasi di kelas itu bisa kembali situasi lagi, situasi yang bagus lagi untuk menunjang situasi pembelajaran seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita berarti mengembalikan lagi ke anak yang mencari solusinya. Itulah itu akan menimbulkan
dampak pada murid sebagai berikut. Yang pertama, murid menjadi mengevaluasi kepada dirinya sendiri. Yang kedua, bagaimana cara memperbaiki itu. Nah, sehingga dari sini kita bersama-sama akan melihat bahwa idealisme restitusi yang terbaik itu ada pada posisi yang sini. Ya, berarti kita akan mengambil peran sebagai manager. Ya. Tapi kalau saya sendiri memang susah Bapak Ibu untuk melakukan ini karena kadang apalagi di jam-jam siang itu ketemu anak yang ribut itu daripada memakan waktu lebih lama ya si A silakan keluar ruangan gitu. Berarti itu saya itu masih masuk ke bagian yang Bapak Ibu itu si siswanya itu akan mengulangi kesalahan lagi gitu. Kalau bukan di mapelnya saya mungkin di mapelnya Pak itu atau siapa itu akan mengulangi lagi seperti itu. Oke Bapak Ibu lanjut ke slide yang berikutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu contohnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kenapa kamu melakukan ini? Gitu. Kamu sebenarnya ingin menjadi orang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Orang lain juga sudah pernah. Oke Bapak Ibu, kemarin sebelum saya maju ke depan Bapak Ibu itu kan saya sudah mencoba membuat praktek segitiga restitusi dengan satu siswa. Mari kita tonton bersama-sama. Mohon maaf ini saya ngerekodnya di ruang BKK, jadi siap-siap ya. Maksudnya siap-siap apa? Siap-siap suaranya. Alhamdulillah itu satu tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti total berapa menit? 33. Oh, 33. Baru setengah, belum sampai 60.
Bapak Ibu pasti akan dengan hati membantu kalian. Terima kasih Pak Silom. Di kelas. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail dari kelas 11 satu. Setelah saya kemarin bertemu dengan Pak Sugeng karena saya menangkap beberapa aturan, saya rasa ada beberapa hal yang sangat berbeda dari biasanya. Saya merasa ditangani dengan baik dan diperhatikan dengan baik. Dan walaupun saya melakukan kesalahan, tapi Pak Sugeng tidak mengatakan sesuatu yang membuat saya malu dan berteman. Dan Pak Sugeng membuat saya percaya diri bahwa saya pasti bisa berperilaku lebih baik lagi ke depannya. Dan saya rasa jika saya dapat membenahi diri saya dan tidak mengulangi kesalahan saya tersebut, maka saya tidak akan mendapatkan hukuman. Jika dibandingkan dengan dibentak atau dimarahi, saya rasa penanganan seperti ini akan jauh lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak Ibu, jadi ini simulasi ya Bapak Ibu ya, kurang lebihnya ketika kita melakukan praktek segitiga restitusi terhadap pelanggaran siswa itu kurang lebihnya nanti siswa akan merasa seperti itu ya, tidak diberikan hukuman tapi dimunculkan kesadaran dari dalam diri siswa melalui kalimat-kalimat verbal gitu ya. Berarti kita merangkai kata, kira-kira nanti kata-katanya seperti apa. Nah, kata-katanya seperti apa tadi di awal sebelum video saya sudah menunjukkan ya Ibu. Nah, ini segitiga restitusi. Oke, sebentar. Sudah. Baik Bapak Ibu, untuk berikutnya saya akan menyebarkan tentang umpan balik. Umpan balik ini berisi kolom-kolom pertanyaan tentang diri saya. Minta tolong diisi dengan menggunakan tanda silang ya. Kalau bisa, ya enggak deh, ini diisi sesuai hati nurani saja. Apa adanya saja. Mobilnya baik-baik saja tapi sedang direkam. Gitu Bapak Ibu. Jadi sambil saya terangkan lagi, mengingatkan bahwa kita di sini topiknya budaya positif Bapak Ibu. Jadi apa yang saya sampaikan di sini tujuannya biar kita sebagai anggota masyarakat di SMP Nusantara itu bersama-sama bergotong royong membangun budaya positif di sekolahan. Sekarang mengumpulkannya kapan Pak? Kemarin Pak. Berarti ini tadi berhenti lalu di play lagi ya? Oh. Yang sekarang 30, yang sebelumnya berapa menit Pak? Baru 2 menit? Oh, baru 2 menit, kemudian yang ini 30 menit? Jadi kan jadi Ya, soalnya perasaan saya kok udah kayak lama, udah kayak 50 menit. Burung ya? Oh, baru 30 menit. tulis namanya Pak Sugeng. Iya. Iya, pakainya. Iya, silang X. Oh, dulu apa mau Pak? Iya. Penanggung.
contoh. Mana contohnya? DP ini bulannya datang. Ya. Betul. Saya jual saja ini kan. Tanda tangannya berarti besok gede kayak kuwi kan jadi bayar. Aku saya nggak buka. Tuh mah terhukum. Saya paham langsung langsung. Ini berapa lapis kan sambil motor lapis gitu. Mau presiden tuh. Iya, itu kan foto. Pintar-pintar ngarep sih, ya luar biasa. Mana yang mau apa yang mau? Apa sih ini ngarep? Oh namanya apa yang Ayo, kan Iya, hati orang itu. bukan dia nilai menang. kalau disambil oleh Pak Guru. Sakit. Malah orang dibomboknya sih. Lupa Pak ya. Monggo Bapak Ibu Saya senipun habis malah Pak Yusuf. dudukipun di dekat hari Pak Yusuf. hari ya. Kampung. Nama dan monggo Ibu minumannya, snacknya, Bukan mau ada bisa kayak gue ada apa-apa. banyak kamu mau beli dong. Oke Bapak Ibu, sampai di sini kita masuk ke sesi saran diskusi terkait dengan segitiga restitusi. Jadi monggo Bapak Ibu yang mau memberikan saran kaitannya dengan praktik budaya positif di sekolahannya. Barangkali nanti setelah ini mungkin kita bisa komunikasi ke kepala sekolah itu kaitan dengan hasil presentasi kali ini, karena walau bagaimanapun tetap akan ada istilahnya laporan gitu. Istilahnya setelah praktek ini nanti kita akan melakukan istilahnya komunikasi dengan kepala sekolah, tanggapan-tanggapan dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kaitannya dengan praktek segitiga restitusi ini, menurut Bapak Ibu kalau dipraktekkan di sekolahan kita, khususnya pada pembelajaran kita dengan karakter peserta didik kita, itu apakah bisa berjalan dengan baik? Dengan posisi kita tadi, kalau kita balik sebentar, kita kan tadi ada beberapa situasi. Nah, situasi yang ini ya, jadi ada sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai rekan, pemantau, kemudian manajer. Nah, dari kelima posisi ini, kita posisi yang paling ideal sebagai guru sesuai dengan restitusi itu kan yang manajer ya, yang mana karena kalau kita berposisi sebagai manajer nanti menimbulkan evaluasi diri siswa dan motivasi dari dalam diri siswa sendiri, jadi kesadaran siswa itu bukan karena takut sama pak guru takut ada aturan, tapi motivasi dari dalam diri siswa. Jadi yang paling ideal itu manajer. Tapi sebelum sampai sana pastinya kan kita mungkin, kalau saya sendiri kan masih sering di posisi penghukum atau minimal baru di sini ya, di rekan gitu. Nah, monggo Bapak Ibu saya minta untuk sedikit banyak boleh memberikan masukan atau saran atau berbagi situasi pernah mendapatkan siswa yang melakukan pelanggaran, kemudian ibu bapak berusaha menyelesaikan itu. Berarti sebagai teman atau sebagai penghukum atau sebagai manajer nanti kita buat kesimpulan. Nah, monggo Bapak Ibu yang sekiranya masih ingat posisi-posisinya, nanti mau saya tulis di sini. Saya tunjukkan lagi ya. Jadi ada sebagai penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau dan manajer. Bagi, saya tiba-tiba ingat bagi yang mana sering bertemu dengan murid-murid teknik, yang jurusan teknik gitu.
karena saya juga ngajar di jurusan teknik yang istilahnya anaknya macam-macam gitu. Barangkali Pak Habib pernah ketemu sebuah situasi yang intinya ada pelanggaran, kemudian dari Pak Habib mencoba menyelesaikan itu dengan beberapa metode. Nah, nanti kita bersama-sama, oh Pak Habib itu berarti yang disimpulkan itu dia berdasarkan berarti sesuai dengan yang manajer atau penghukum gitu ya. Nah, mau Pak Habib? Apa ya? Ya. Soalnya kalau saya Pak ya, Ya. kalau setiap masuk awal pelajaran itu biasanya kita kontrak dulu dengan siswa. Jadi ketika mereka telat, mereka mau minta hukuman apa, mereka tidak berangkat, hukumannya apa, tidak pakai Vespa, hukumannya apa, itu tergantung istilahnya kita kembalikan lagi ke siswa untuk rembuk Pak. Itu kesepakatan bersama. Berarti Pak Habib membuat kesepakatan bersama ya. Kesepakatan bersama. Kalau kesepakatan bersama Bapak Ibu berarti ini sudah masuk ke keyakinan ya, keyakinan kelas, bukan peraturan saja tapi sudah masuk ke keyakinan kelas. Nah, untuk pelanggarannya Pak sudah pernah mendapati siswa melakukan pelanggaran sudah? Ya, Pak, misal Pak ya, kalau misalkan dia tidak pakai celana, itu kan biasanya ketua kelas atau misalkan setiap pertemuan kan kita ganti leader Pak. Jadi sesuai urut absen, setiap pertemuan mesti beda. Leader itu berarti pemimpin pembelajaran? Ya, leader. Enggak Bu, dari siswanya. Oh, dari siswa. Jadi yang mendisiplinkan teman-temannya ya siswa itu sendiri Pak. Oh, Jadi rolling terus. Rekannya. Siswa dengan absen. Nah, itu kan dia mau mintanya berapa misal untuk push up atau sit up 10 gitu Pak, 10 dengan asumsi teman-teman yang lain juga setuju. oh ya berarti Pak Habib itu membuat kesepakatan di kelas untuk menentukan leader atau pemimpin pembelajaran, yang mana kalau nanti ada yang melanggar itu yang memberikan istilahnya komunikasi atau praktek sertifikat restitusi berarti siswa. Iya. Siswanya berupa kos apa? Ada push up, ada Ya, membersihkan setelah selesai praktek. oleh leader siswa ya berarti ya. Ya. Untuk dialognya sendiri antara Pak Habib dengan siswa kira-kira gimana? Maksudnya contoh dialog antara Pak Habib dengan siswa yang selain memberikan hukuman kira-kira sudah ada belum? Sudah pernah belum? Kalau dialog apa ya? Paling ya semisal kalian tidak bisa dalam praktek berarti kan harus penguatan teorinya Pak. Kalau teori tidak bisa berarti harus prakteknya bisa. Paling Oke, Bapak Ibu berarti Pak Habib memberikan opsi konsekuensi ya Pak ya? Ya. Kalau tidak menyelesaikan praktek berarti teorinya harus memberikan yang terbaik. Berarti itu termasuk pelanggaran ya Pak? Kalau nggak mengikuti praktek berarti harus mendapatkan nilai yang baik. Kalau menurut Bapak Ibu berarti itu masuknya ke penghukum. Pak Habib posisinya berarti sebagai penghukum, pemateri, teman atau manajer menurut Bapak Ibu? Membuat orang bersalah, penghukum, teman, pemantau, atau manajer?
Berarti membuat orang bersalah. Pak Yusuf, Menghukum. penghukum. Contoh mungkin penghukum. Pak, berarti Pak menurut Pak Kustanto, Pak Habib sebagai penghukum. memberikan hukuman atau sanksi atas yang salah yang dilakukan siswa. Ya, lah sebagai penghukum atau pembuat orang bersalah, jadi menurut Pak Susan ya, kira-kira kalau setelah tadi kalimat-kalimat contoh yang saya berikan di depan, mungkin kalimat yang bisa dipakai Pak Habib untuk menjadi posisi di manajer itu kira-kira bagaimana? Kalau contohnya di sini kan apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Berarti situasinya adalah anak itu harus tetap praktek ya Pak, harus tetap praktek dan harus teori juga praktek lah. Kira-kira kalimatnya yang bisa memotivasi anak itu bagaimana Bapak Ibu? Berarti kita nggak pakai kalimat-kalimat seperti kalau kamu nggak mau saya praktek berarti kamu saya hukum, nah, tanpa kalimat seperti itu. Kira-kira bagaimana? Berpraktek di lapangan. Kamu harus praktek. Kamu harus mengikuti praktek atau mengikuti Iya, Bu Mika mau kok? misalnya begini, Mas, ketika kamu lulus, kamu bekerja, itu kan jurusan teknik ya Pak. Teknik. Ketika kamu lulus, kamu bekerja, terutama di bidang bengkel, itu tentu pasti akan lebih banyak prakteknya. Prakteknya. Nah, itu jadi harus lebih ditingkatkan lagi prakteknya yang lebih baik. Nah, untuk praktek ada teori yang menunjang biar kita tahu oh prakteknya seperti ini. Oke, ya terima kasih atas masukannya Bu Mika dan Pak Habib. Kita berikan applause dulu ya. Luar biasa sekali sebenarnya, saya yakin itu kita sudah istilahnya dari motivasi diri sendiri itu juga sudah ingin mencapai ke posisi yang ideal yaitu sebagai manajer, tinggal prakteknya nanti adalah dengan menggunakan kalimat-kalimat yang seperti tadi muncul di sini. Misalnya guru berkata apa yang kita yakini, berarti misalnya tadi dengan apa yang tujuan kalian sekolah di sini kan biar perusahaan gitu. Nah, kita menguatkan kalimat-kalimat semacam itu diulang-ulang. Kalaupun dia mau nggak kuliah tapi bekerja berarti ya apa namanya, kalau nggak bekerja berarti kuliah. Lah biar kuliahnya maksimal berarti dari SMK juga harus maksimal gitu. Jadi ketika kuliah maksimal. Lah kalau siswa kok nggak kuliah, nggak bekerja berarti ya mungkin menikah. Ya berarti ya biar menikahnya maksimal gitu lah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, maksimal ya maksimal berapa kali ya? Ya. Jadi di sini kita memunculkan kalimat-kalimat seperti apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi intinya dari posisi manajer itu kita kembalikan lagi ke siswa, cuma kita posisinya kayak lebih tinggi gitu loh. Karena manajer itu kan berarti kan mengelola, berarti kita yang mengelola kalimatnya, mengarahkan siswa berpikirnya kemana gitu, seperti itu ya. Berarti posisinya manajer itu berarti kita di atasnya murid, cuma bukan penghukum seperti itu. Kita yang mengelola biar siswa itu bisa menemukan motivasinya sendiri. Kita yang mengelola itu harus pakai kalimat-kalimat yang anak bisa menemukan solusi bagi dirinya sendiri Bapak Ibu. Jadi ini karena kita dampaknya itu adalah siswa itu bisa mengevaluasi diri sehingga nanti bisa memperbaiki diri. Nah, itu tadi contoh masukan dari Pak Habib, kemudian contoh kesimpulan dari Bu Mika. Kemudian untuk kesimpulan berikutnya untuk kegiatan saya Bapak Ibu, tadi mohon beri sudah ya. Kalau kesimpulan secara langsung mau saya masukkan di sini. Nah, monggo Bapak Ibu dimohon untuk memberikan saran dan masukannya kaitannya dengan diseminasi saya. Yang perlu saya tingkatkan apa saja Bapak Ibu? Saran 1. Contoh monggo yang bisa saya tingkatkan. Berarti kekurangan
Selain si konsumsi. Iya, selain konsumsi. Terima kasih waktunya Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau sekedar saran, mungkin kan ini pengetahuan yang baik untuk kita semuanya. Mungkin untuk sarannya ke depan, kalau nanti ada waktu dan ada kesempatan yang sama, mungkin audiennya bisa ditambah lagi, ada pengetahuan yang seperti ini bisa Bapak Ibu yang juga tahu bagaimana cara penerapan pengumuman yang baik atau penanganan siswa yang baik yang saat depan. Kemudian yang kedua ya paling kalau semisal satu aja soal Pak. Oke, matur nuwun atas saran yang diberikan Pak Untung. Berikutnya monggo. Ibu. Bu Sulis, saya ingin mendengarkan suara Pak Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan saran ya Pak? Iya. Saran saya apabila guru atau guru yang lain itu menghadapi masalah yang sama, itu Pak Sugeng juga sekiranya dapat membantu lah. Apabila saya mungkin jelas teknik itu bertemu dengan masalah anak yang seperti itu, saya ketika konsultasi dengan Pak Sugeng, terus kiranya Pak Sugeng juga nantinya bisa membantu. Kira-kira penanganan yang tepat itu yang bagaimana sih Pak ya? Ya, tantangan dulu. Saya tantangan yang tepat. Ya, satu lagi Bapak Ibu mungkin tetap. Fokus kantor. Yang saya hormati, saya tunggu kejangan-kejangannya. Monggo untuk kepentingan saran praktek restitusi ataupun untuk budaya positif di sekolahan. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saran dari saya tentang ini budaya positif dan berfungsi, ya berarti untuk penanganan masalahnya diberikan contoh-contoh yang konkret biar nanti untuk menghadapi masalah yang sering terjadi di sekolahan, kelas, kami bisa memberikan solusi yang tepat. Ya, coba. Siap. Terima kasih atas saran yang diberikan dari Pak Mustanto. Ya Bapak Ibu, jadi di sini kita mendapatkan beberapa saran dari Pak Habib, Bu Mida, Pak Untung, Bu Suri dan Pak Mustanto. Nanti dari sini nanti kita akan melakukan perbaikan Bapak Ibu untuk kegiatan ke depan. Nanti tinggal kita melihat tugasnya bagaimana. Sedikit lagi Bapak Ibu, ini tadi sampai ke ini ya, pakai sebagai restitusi. Nah, ini ada beberapa contoh kalimat-kalimat yang bisa kita pakai ketika berhadapan dengan pelanggaran. Ketika berhadapan dengan murid yang melakukan pelanggaran. Saya bacakan lagi ya. Caranya membedeni. Nah, kalimat pertama, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, kita lihat yang pertama. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Apakah kamu dapat mengubah perilaku atau sikap kamu saat ini menjadi perilaku yang lebih baik dan bisa membantu? Kemudian yang keempat, apakah wajar membuat kesalahan seperti itu? Bisakah kita memperbaikinya? Kemudian, apa yang kamu lakukan ini sudah sesuai belum dengan peraturan di sekolahan atau keyakinan kita? Kemudian kalimat berikutnya, kapan kamu siap untuk mulai? Mulai itu berarti setelah melakukan pelanggaran kita mulai melakukan perbaikan. Nah, itu kapan kamu bisa mulai? Ketika anak sudah besok berarti anak sudah berkomitmen seharusnya. Berarti besok sudah
seterusnya gitu. Kemudian peraturannya apa? Nah, ini berarti kita tadi kalimat yang ya di sebelahnya manajer berarti apa tadi? Rekan ya, rekan. Kemudian sepertinya kamu punya masalah, saya bisa membantu apa gitu. Jadi kita ini rekan. Artinya kalimat-kalimat ini itu Bapak Ibu itu untuk meminimalkan hukuman. Ya untuk meminimalkan kita langsung berikan hukuman gitu. Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah yang saya bisa bantu agar kamu dapat segera memulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan dan aturannya apa? Nah ini suatu contoh kalimat untuk mempraktekkan segitiga restitusi. Ya, baik Bapak Ibu, di istilahnya di realistis kita kehidupan sehari-hari di sekolah, karena dari Senin sampai Jumat pastinya kita akan tapi seringkali kita akan ketemu beberapa masalah yang cukup besar yang tentunya itu memang tidak bisa diselesaikan pakai metode segitiga restitusi Bapak Ibu, seperti pelanggaran berat, tindakan yang mengarah ke tindakan kriminal itu ya. Itu tidak bisa memang cuma pakai verbal, tidak bisa. Kalau sudah masuknya ke ranah itu, berarti kita harus bisa mengintervensi dengan lebih tegas seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk ini segitiga restitusi untuk penanganan sebelum itu gitu. Kalau sudah masuk ke ranah yang lebih berat, pelanggaran berat, berarti kita mengarah ke tindakan yang lebih tegas. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita praktek segitiga restitusi, saya ulangi, itu adalah sebelum ke tindakan atau pelanggaran yang berat, mencegah ke pelanggaran yang berat. Nah, jika pelanggaran yang berat berarti segitiga restitusi itu sebagian besar memang tidak bisa diselesaikan. Kemarin pada waktu kita lokakarya di SMK Negeri 1 Pemalang itu dibahas mengenai hal ini, ada banyak sekali pertanyaan mengenai ini. Teman-teman memaparkan tentang berbagai macam pelanggaran, itu disepakati bahwa memang segitiga restitusi itu tidak menyelesaikan masalah-masalah yang berat seperti tindakan kekerasan, berkelahi, tawuran, sampai ke tindakan yang lain. Nah, untuk tindakan yang lain itu berarti nanti kita akan membuat sebuah intervensi yang lebih tegas, hukuman yang lebih tegas seperti itu. Ya, kemarin ini saya sampaikan untuk pengetahuan saja. Kemarin yang tidak istilahnya solusi pemecahan masalah itu paling berat itu di sekolah negeri, Bapak Ibu. Jadi karena di sekolah negeri itu kan dilarang mengeluarkan siswa. Nah kita di sini kan boleh. Nah sehingga kita menjadi agak terbantu dengan itu karena kita itu lebih istilahnya sanksinya itu tergantung kita. Kita boleh mengeluarkan. Nah, bagi SMK negeri itu tidak boleh Bapak Ibu. Anak sembeling apapun itu nggak boleh dikeluarkan. Nah tapi dari perdebatan yang cukup lama, bukan perdebatan sih, diskusi yang cukup lama itu akhirnya ada dari fasilitator itu memberikan pandangan kalau sekiranya anak tidak bisa dikeluarkan dari siswa, maka kita sebisa mungkin harus bisa membuat statement biar anak itu memilih pindah. Nah, berarti bukan di level kita mengeluarkan, tapi anak pindah ya, itu seperti itu. Oke, Bapak Ibu, saya rasa cukup presentasi dan diseminasi saya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang kita diskusikan itu memberikan dampak baik bagi kita dan SMK Islam Nusantara Kemal. Dan saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebanyak-banyaknya pokoknya Bapak Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan seminar presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kemudian untuk menutup, marilah kita tutup presentasi kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Kemudian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kita.